Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika. Saya akan menjawab mengenai soal-soal UAS mata kuliah Perancangan e-Bisnis, dosen penguji Gatot Supriyono, SSI, MSM. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk menjawab soal-soal UAS melalui video atau vlog. Nomor 1. Bagaimana kita mendefinisikan kembali bauran atau mix pemasaran dan komunikasi kita untuk memasuki media baru. Konsumen dapat mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, merek apa, cocok dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulannya, dapat diperoleh di mana, dan bagaimana cara memproduksi produk itu. Dengan demikian, pemasaran memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasikan produk yang dipasarkan ke pasar sasaran secara lebih luas, bahkan dapat berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra atau image atau merek, serta mendorong penjualan dan memperluas pasar. Nomor 2. Jelaskan teknik untuk mempertahankan pelanggan dan cross and upselling menggunakan media baru. Teknik-teknik cross and upselling: A. Harga. Cross-selling dan upselling biasanya akan sangat berhasil di saat adanya nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Barang yang ditawarkan haruslah memiliki nilai jual yang lebih murah daripada harga asli yang biasanya ditawarkan jika dibeli secara terpisah. Pada masa sekarang, praktik upselling banyak dilakukan dengan cara menawarkan diskon atau biaya pengiriman gratis di atas jumlah pembelian tertentu. Melalui praktik upselling ini tentunya akan meningkatkan volume penjualan. B. Rekomendasikan, bukan menjual. Saat ini bukan waktunya untuk menjual dengan card hard selling. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mendidik konsumen tentang berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gunakan pendekatan santai yang membantu dalam menyarankan barang dagangan lainnya, serta konsumen yang membeli X juga membeli Y. Produk yang direkomendasikan adalah X atau percantik tampilan dengan menggunakan produk Y. C. Waktu adalah segalanya. Satu aturan yang mungkin harus diperhatikan adalah menampilkan maksimal 3 barang yang akan dilakukan untuk cross-selling pada setiap produk. Simpan deskripsi singkat dan tampilkan gambar thumbnail untuk mencegah informasi yang berlebihan. Jika kita toko online, jangan terlalu memberikan pilihan upselling maupun cross-selling. Cross-selling yang berlebihan karena konsumen akan merasa terganggu dan kita terlalu menjual kepada dirinya. Akibatnya konsumen akan malas untuk membeli dengan kita. Nomor 3. Bagaimana kita mengelola aspek manusia dari implementasi perubahan organisasi dalam era e-bisnis. Sebagaimananya yang telah dibahas di atas, bahwa pengelolaan perubahan adalah sebuah seni. Mengelola perubahan juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keterampilan atau pendekatan tertentu yang menyebutkan ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengelola rencana perubahan, yaitu A. Managing charge stock power. Manajer mempunyai power dan dapat menggunakannya untuk mendorong karyawan untuk berubah seperti keinginan manajer. B. Manager change. Perubahan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. C. Managing change stock reduction. Implikasinya untuk memperbaiki fungsi-fungsi organisasional. Nomor 4. Apa pendekatan terbaik untuk menggabungkan solusi sistem informasi baru dengan sistem warisan ke dalam desain arsitektural e-bisnis? Warisan harus diadaptasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan atau teknologi komunikasi yang baru. Warisan harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru. Warisan harus diperluas demikian rupa agar dapat saling berkomunikasi, saling mengoperasikan dengan sistem atau basis data modern lainnya. Perangkat lunak harus dirancang ulang sehingga dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Nomor 5. Bagaimana kita mencapai transisi dari sistem sebelumnya ke sistem e-bisnis baru?
A. Menyadari bahwa perpindahan ke infrastruktur yang universal atau the net menyebabkan menggunakan model operasional e-bisnis untuk membahas konteks bisnis dan mendukung. B. Pandangan logis. Model ini dapat digunakan untuk menetapkan komponen utama, arsitektur, dan karakteristik terkait serta dampak dari beban kerja yang berbeda-beda, gangguan pada arus layanan, dan barang tradisional. C. Menggunakan arsitektur berlapis untuk mengkapsulkan dan isolasi lokasi fungsi-fungsi, memperkenalkan middleware sebagai titik desain untuk mengembangkan konten dari aplikasi. D. Rencana dan membangun skalabilitas web, atau ia memerlukan kolaborasi yang kuat dari para ahli dan perancang konten. E. Memonitor seluruh aspek solusi end-to-end. Kumpulkan data, contoh, log sistem dan web, untuk membangun dasar kinerja yang akan menjadi patokan dari mana sistem akan ditingkatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalla ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.